warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ainur Rahma Siregar dengan NIM 230410048. Di sini kita akan belajar mengenai fase dan tugas perkembangan pada bab 3 pada buku ini. Di dalam buku ini memuat 4 pembahasan. Yang pertama, tugas perkembangan masa kanak-kanak. Yang kedua, tugas perkembangan masa kanak-kanak dalam konsep Islam. Yang ketiga, tugas perkembangan pada masa remaja. Yang keempat, tugas perkembangan pada masa dewasa. Yang pertama yaitu tugas perkembangan pada masa kanak-kanak dibagi menjadi 2 tahapan. Yang pertama, tahapan awal itu sekitar 2-6 tahun, di mana di sini anak-anak berkembang dengan secara pesat. Secara sosialnya, ia sangat terikat dengan lingkungan keluarganya. Tugas yang dilakukannya itu belajar memakan makanan keras, belajar membaca, belajar berdiri, belajar berbicara, belajar untuk mengenai jenis kelamin, belajar untuk membedakan hal yang baik dan buruk. Yang kedua, masa perkembangan anak-anak akhirnya itu sekitar 6-13 tahun. Di sini, anak lebih banyak perhatiannya kepada teman-teman sebayanya, dan anak sangatlah kreatif pada masa ini. Adapun tugas yang diberikan kepada anak yaitu belajar membina sikap, belajar bergaul, belajar bermain peran, mengembangkan keterampilan, membaca, menulis, mengembangkan konsep kehidupan sehari-hari, mengembangkan kata hati, mengembangkan sikap objektif, belajar untuk merdeka. Selanjutnya, perkembangan masa kanak-kanak dalam konsep Islam. Pada pembinaan dalam Islam yang sesuai dengan fase perkembangan anak dimulai dari pembinaan pada kelahiran dan pembinaan yang berkelanjutan sampai dengan ia balik. Dengan demikian, memperhatikan fase perkembangan anak, maka pendekatan orientasi pembinaan, bentuk dan metode pembinaan yang akan melandaskan selaras dengan perkembangan anak. Dalam Islam sendiri, orang tua sangat berperan penuh dalam perkembangan anak tersebut yang dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah An-Nisa ayat 5. Selanjutnya, tugas perkembangan anak-anak dalam konsep Islam. Pola pembinaan dalam Islam yang sesuai dengan fase perkembangan anak dimulai dari ia lahir sampai ia balik. Dengan demikian, pembinaan fase perkembangan anak, maka pendekatan orientasi pembinaan, bentuk dan metode pembinaannya akan selaras dengan perkembangan anak tersebut. Dalam Islam sendiri, peran orang tua sangat berpengaruh untuk perkembangan anak yang dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala Quran surah An-Nisa ayat 5. Oke, selanjutnya itu tugas perkembangan masa remaja yang dibagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama, masa remaja tahap awal yaitu sekitar 12-14 tahun, di mana ciri-cirinya yaitu tidak stabilnya keadaan, lebih emosional, mempunyai banyak masalah, masa yang kritis, mulai tertarik dengan lawan jenis, mempunyai rasa kurang percaya diri, suka mengembangkan pikiran baru, gelisah, menghayal, dan suka menyendiri. Yang kedua yaitu masa remaja pertengahan, yaitu usia 14-17 tahun. Di sini ciri-cirinya yaitu sangat membutuhkan teman, cenderung bersifat narsis, berada di kondisi resah dan bingung, berkeinginan besar mencoba segala hal baru, keinginan menjelajahi ke alam sekitar dan lebih luas. Tahap yang ketiga yaitu tahap akhir, di mana usia 17-22 tahun. Ciri-cirinya psikis dan fisiknya mulai stabil, berpikir realistis, lebih matang dalam menghadapi masalah, ketenangan emosional bertambah, lebih banyak perhatian terhadap lambang-lambang kematangan. Adapun tugas perkembangan masa remaja yaitu mencapai kematangan dalam beribadah, pola hubungan lebih matang, mencapai peranan sosial, menerima kesatuan organ-organ tubuh, mencapai kematangan intelektual, mencapai kemerdekaan, persiapan untuk karir, persiapan diri memasuki dunia perkawinan, memperoleh nilai dan etika. Selanjutnya, tugas perkembangan masa dewasa dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama, tahap awal yaitu usia 21-40 tahun. Tugasnya dimulai
bekerja mencari nafkah, memilih teman dan pasangan, memasuki dunia rumah tangga, memelihara anak, belajar hidup bersama keluarga, menemukan kelompok sosial, bertanggung jawab sebagai warga negara. Kedua yaitu tahap pertengahan, yaitu sekitar 40-60 tahun. Di sini tugasnya yaitu mencapai tanggung jawab sosial, membantu anak-anak yang berusia belasan tahun, mengembangkan aktivitas dan memanfaatkan waktu luang secara baik, menyesuaikan diri dengan kelompok usia yang lebih tua. Tahapan terakhir yaitu tahapan akhir, yaitu sekitar usia 60 ke atas, di mana tugasnya yaitu menyesuaikan diri dengan menurunnya kekuatan fisik, menyesuaikan dengan masa pensiun, membina hubungan yang tegas, adaptasi dan peran sosial secara lugas. Ini yang dapat saya sampaikan. Di mana ada kekurangan dan kelemahannya, saya minta maaf terlebih dahulu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.